Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah pada kesempatan pagi hari yang mulia ini. Kita akan lanjutkan pelajaran kita membahas kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, sebuah kitab yang menjelaskan tentang adab, perangai, perilaku dalam keseharian dan kepada siapa saja dari manusia yang kita berinteraksi dengannya, bagaimana Islam mengajarkan adab-adab serta petunjuk perangai-perangai tersebut. Maka ditulis oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad ini berkaitan dengan masalah itu semua. Dan pelajaran kita masih dalam pembahasan bab-bab yang berkaitan dengan adab bersama seorang budak yang dimiliki. Walaupun beberapa bab kita lewati karena satu dan lain hal, dan kita sekarang masuk bab yang ke-99, ya. Bab nafaqatur rajul ala abdihi wa khadimihi sadaqatan. Bab penjelasan nafkah seseorang kepada hambanya, kepada pembantunya, ya, itu adalah merupakan sedekah. Itu adalah merupakan sedekah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita kurang menyadari bahwasannya apa yang kita berikan, yang kita keluarkan dari nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, anak, istri, pembantu, budak, kita kurang menyadari bahwasannya itu adalah bagian infak sedekah kita. Sebagian dari kita menganggap ini adalah suatu keharusan yang harus saya lakukan semata. Padahal itu bagian dari sedekah jika dia mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala ketika memberikannya. Bukan semata-mata kesadaran akan keharusan untuk memberikan nafkah. Akan tetapi ketika seorang menghadirkan niat kalau yang dia berikan, yang dia nafkahkan, dia harapkan pahalanya di sisi Allah, jadilah dia sebuah kebaikan di sisi Allah dan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara sebaik-baik sedekah, infak sedekah yang paling baik yang dikerjakan oleh seseorang adalah infak dan sedekah yang dia keluarkan untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi, seperti anak istrinya, orang tuanya, karyawannya, pembantu-pembantunya. Maka ini adalah sebaik-baik dan seutama-utama sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang, jika saja dia menyadari dan mengharapkan ganjaran dari Allah akan infak sedekah yang dia keluarkan itu. Maka Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan kepada kita sekalian dan mengingatkan bahwasannya apa yang kita infakkan,
apa yang kita keluarkan untuk budak-budak kita itu merupakan bagian dari sedekah. Maka janganlah seorang mengeluarkannya dengan kesempitan hati. Janganlah seorang mengeluarkannya dengan keterpaksaan. Ketika dia merasa dialah tuannya, ketika dia merasa dia menguasainya, maka janganlah seseorang ketika menafkahkan ini dengan hati yang sempit, sehingga dengan itu dia dijauhkan dari kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dia berikan kepada budaknya itu pada hakikatnya bagian sedekah dari sedekah yang dia infakkan, yang akan diberikan pahala dan diganti oleh Allah. Sama ya, ketika dia bersedekah infak untuk fakir miskin, fisabilillah dan lain-lain, akan diganti oleh Allah. Begitupun apa yang dia infakkan kepada keluarganya, anak istrinya, orang tuanya, budaknya, pembantunya, karyawannya, itu pun akan diganti oleh Allah. Sebagaimana Allah akan mengganti dia ketika berinfak kepada fuqara al-masyakin, yatim dan seterusnya. Ya, jika dia mengharapkan ganjaran pahala ketika dia menginfakkan hartanya tersebut. Mari kita perhatikan hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ke-195 dari Miqdam, sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Miqdam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma at'amta nafsaka fa huwa shadaqah." Apa yang kau infakkan untuk engkau makan sendiri, itu sedekah. Bahkan yang kita infakkan untuk kita makan sendiri, untuk diri kita. Kita beli makanan untuk kita makan. Itu bagian dari sedekah kita. Bagian dari infak sedekah kita. Ya. Wa ma at'amta waladak wa zaujatak wa khadimak fa huwa sedekah. Apa yang kau infakkan kepada anak-anakmu, istrimu, pembantumu, ya ini budakmu, itu pun merupakan sedekah. Itu pun merupakan sedekah, ya. Maka hadis yang mulia ini jelas sekali bagi kita sekalian bahwasannya apa yang kita infakkan bahkan kepada diri kita sendiri bagian dari sedekah yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi perlu diperhatikan di sini terdapat hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari meriwayatkannya dalam kitab Sahih, ya, Jami'us Sahih. Rasulullah SAW bersabda seperti ini, "Idza anfaqal muslim nafaqatan ala ahli wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqah." Ketika seorang muslim infak kepada keluarganya dan dia mengharap balasan dari Allah, maka infaknya yang dia keluarkan itu bagian dari sedekahnya. Yani dalam hadis ini terdapat tambahan makna wa huwa yahtasibuha, sedangkan dia mengharap balasan dari Allah, menunjukkan kepada kita sekalian jika seseorang tidak menyadari atau apa yang dia lakukan dari nafkah yang dia berikan kepada keluarganya semata-mata keharusan yang harus dia lakukan atau kebiasaan yang memang menjadi kebiasaan yang dia kenal, seorang suami, seorang bapak harus membiayai anak istrinya. Kalau hanya itu yang dia ketahui dan niatkan, sekedar pembiayaan yang harus dia keluarkan saja, maka berarti bukan merupakan bagian dari sedekah. Tapi yang merupakan bagian dari sedekah yang dia harapkan, apa yang dia biayai anak istrinya, keluarganya itu
dia harapkan pahalanya dari Allah, balasan dari Allah. Itulah yang merupakan terhitung sedekah. Ya, jadi dalam tambahan hadis yang mulia ini bukan semata-mata membiayai, menginfakkan, tapi dia pun mengharap akan apa yang dia infakkan kepada keluarganya itu. Jadilah pembiayaan seperti ini sifatnya adalah sedekah. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dan Al-Imam Al-Munawi. Maka ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas sekali bagi kita sekalian bahwasanya pembiayaan yang kita keluarkan itu adalah bagian dari sedekah kita jika kita mengharapkan pahala dari Allah ketika mengeluarkannya, dalam mengeluarkannya. Makanya benarlah ketika Allah berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Orang yang tidak memiliki ilmu ini, pembiayaan yang dia keluarkan, dia tidak menyadarinya kalau itu bisa merupakan bagian sedekah yang Allah beri pahala, Allah ganti dengan yang lebih baik. Ketika seorang tidak memahami ini, pembiayaan yang dilakukan hanya sekedar keharusan yang dia harus lakukan setiap harinya, dari bayar listrik, bayar air, ya, belum lagi nafkah bulanan dan seterusnya, ya dia harus keluarkan tanpa dia mengharapkan ganjaran dari Allah dari apa yang dia keluarkan. Maka ini bisa merugikan dia di sisi Allah dari apa yang dia keluarkan itu. Artinya dia tidak seperti orang yang ketika membiayai, mengeluarkan hartanya untuk biaya-biaya kebutuhan rumah tangganya, keluarganya, pembantunya, budaknya, ketika dia keluarkan pembiayaan ini mengharapkan ganjaran dari Allah, tentu nggak sama dengan yang tidak mengharapkan ganjaran dari Allah. Maka nggak akan sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang nggak berilmu? Maka ini keutamaan dari kita belajar menuntut ilmu, mengenal makna, memahami Al-Quran, memahami agama ini dengan baik dari sumbernya yang benar, Alkitab dan Sunnah Nabi yang mulia alaihissalam. Kemudian hadis yang 196 dibawakan di bab yang sama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah SAW, khairus sadaqah ma baqa ginan wal yadul ulya khairun minal yadis sufla wabda biman ta'ul. Kata Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaihi, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang menyisakan kecukupan. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Mulailah dari yang terdekat. Jadi ada 3 ya, inti daripada yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini. Yang pertama kata Nabi, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang menyisakan kecukupan. Menyisakan kecukupan di sini bisa kembali kepada 2 makna. Makna yang pertama kata para ulama yaitu menyisakan kecukupan buat orang yang kita sedekahi. Ya, ada orang miskin 10. Lebih baik mana? Kalau kita bisa sedekah 100. Lebih baik mana? Kita bagi ke 10-10-nya, bagi rata, atau hanya 1 orang yang kita sedekahi, yang dengan itu hilang 1 orang miskin, sehingga 1 orang menjadi cukup, ya, tinggal 9. Ya, menurut makna yang disebutkan para ulama dari makna yang pertama,
Sebaik-baik sedekah adalah yang menyisakan kecukupan, yakni kecukupan bagi orang yang disedekahi. Maka menurut makna yang ini, menghilangkan satu orang kemiskinan lebih baik, sehingga orang miskin itu jadi berkecukupan, ketimbang kita bagi-bagi sedekah rata kepada fuqara al-masyakin, ya, tapi tetap tidak mengurangi kemiskinan yang ada. Ya, semuanya masih kekurangan. Karena sebaik-baik sedekah yang menyisakan kecukupan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, dan ini pun makna yang kuat, sebaik-baik sedekah adalah yang menyisakan kecukupan, yakni yang menyisakan kecukupan bagi orang yang bersedekah. Yakni ketika dia bersedekah tidak membuat dia jadi miskin, jadi meminta-minta karena sudah mengeluarkan semua apa yang dia sedekahkan. Dirinya masih berada dalam kecukupan. Ini makna yang kedua kata para ulama. Dan ini berkesesuaian dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad, apa yang harus kami infakkan? Berapa harta yang harus kami infakkan? Qul, katakan kepada mereka al-afwa. Yang kalian infakkan itu al-afwa. Apa yang dimaksud al-afwa? Kata para ulama, al-fadl, az-ziyadah, kelebihan dari harta yang kita miliki. Itu yang kita infakkan, itu yang utama. Kalau kita sudah lebih dari apa yang menjadi kecukupan kita, itu yang diinfakkan. Itulah infak yang paling baik. Ya, yang tidak membuat orang yang berinfak atau yang bersedekah ini kemudian jadi menyesali infaknya karena setelah itu dia jadi peminta-minta. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini menunjukkan kepada kita sekalian, Islam tidak datang untuk menyempitkan kaum muslimin, ya. Bahkan perintah sedekah yang kita diperintahkan untuk bersedekah adalah perintah untuk bersedekah yang tidak membuat orang yang bersedekah itu menjadi miskin kemudian jadi meminta-minta, enggak. Tapi justru yang terbaik dalam memberi adalah yang menyisakan kecukupan bagi orang yang bersedekah. Ya, ini tidak membuat dia menyesal karena telah menghabiskan seluruh hartanya dengan sedekahnya itu. Makanya sabda Nabi SAW selanjutnya, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Yang menunjukkan makna kedua ini makna yang kuat. Karena orang yang bersedekah yang tetap menyisakan kecukupan bagi dirinya akan tetap senantiasa tangannya di atas. Maksudnya tangan di atas yang memberi lebih baik dari yang menerima. Ya, ini yang menguatkan makna yang kedua tadi. Bahwasanya sebaik-baik sedekah itu sedekah yang tidak membuat pelaku sedekah itu menjadi kekurangan sehingga dia harus meminta-minta. Karena yang terbaik adalah si pemberi, bukan orang yang diberi. Sehingga ketika seorang keadaannya terus dalam keadaan menjadi seorang pemberi yang bersedekah, maka itu lebih baik ketimbang dia sedekah sekarang dia banyak, habis itu dia jadi yang meminta-minta. Maka ini menunjukkan makna yang kedua tadi, makna yang lebih kuat insyaallah ta'ala. Dan juga berkesesuaian dengan hadis Nabi SAW yang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, innaka antadhar warathataka agniya khairan laka mi antadharhum alatan yatakaffafunan nas. Engkau ketika mati
meninggalkan anak istrimu, keluargamu dalam keadaan cukup lebih baik daripada engkau mati meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta. Dengan sebab engkau keluarkan semua hartamu menjelang kematian. Ini buat si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Dibagi-bagi buat wasiat semuanya. Sehingga ahli waris, anak istrinya kebagian hanya sedikit dan membuat mereka jadi miskin sepeninggal orang tersebut. Ini tidak baik. Lebih baik meninggalkan anak istri dalam keadaan berkecukupan, tidak meminta-minta, itu lebih baik dari wasiat yang dia wasiatkan menjelang kematiannya untuk ini dan itu, sehingga membuat keluarganya jadi miskin, ahli warisnya meminta-minta, jadi tukang minta-minta sepeninggal dia. Ini enggak baik. Justru yang lebih baik adalah meninggalkan mereka dalam keadaan cukup, berkecukupan. Maka ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairus sadaqah ma abqa ginan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah ma baqa ginan. Sedekah yang menyisakan kecukupan. Di antara maknanya kecukupan membuat cukup orang yang bersedekah itu, tidak membuatnya jadi miskin atau keluarganya jadi meminta-minta setelah dia bersedekah. Ini bukan sedekah yang baik. Maksudnya bukan sedekah yang lebih afdal. Ya. Kemudian kalau ada pertanyaan terbesit, gimana dengan Abu Bakar? Gimana dengan Umar? Umar pernah bersedekah setengah dari hartanya. Abu Bakar bahkan pernah sedekah seluruh hartanya kepada Nabi SAW. Ya, di dalam suatu peperangan Rasulullah dalam keadaan yang susah dan Nabi SAW perlu pembiayaan, sedekah Abu Bakar semuanya. Gimana dengan kisah ini dan Nabi membenarkan perbuatan Abu Bakar? Maka para ulama menjelaskan mengenai kejadian ini, bahwasanya Abu Bakar ketika menginfakkan semua hartanya tidak membuat dia tidak berkecukupan. Abu Bakar itu seorang yang jenius, pintar. Dia infakkan semua hartanya yang ada, habis itu dia nggak jadi peminta-minta, dia masih banyak usahanya. Dia ada usaha yang lain, yang dengan itu dia cukupi dirinya dan keluarganya, tidak menjadi peminta-minta. Ya, tidak membuat dia jadi kekurangan walaupun dia infakkan hartanya yang ada pada saat itu, nggak membuat dia kekurangan. Ya, nggak buat dia kekurangan. Adapun orang-orang yang ketika bersedekah dengan seluruh hartanya, setengahnya atau banyak dari hartanya, membuat dia kekurangan setelahnya, maka keadaan dia tidak seperti keadaan Abu Bakar ketika bersedekah. Adapun Abu Bakar benar dia infakkan harta semuanya, tapi setelah itu Abu Bakar tidak menjadi peminta-minta dan tidak kekurangan dalam diri dan keluarganya, karena dia memiliki bagian dari hartanya yang lain, usahanya yang lain, yang tetap membuat dia berdiri, mencukupi dirinya dan tidak meminta-minta serta menjadi tanggungan manusia yang lain. Ya. Maka kalau keadaan yang seperti ini tentu baik, seperti Abu Bakar. Akan tetapi ketika seorang dia infak hartanya membuat dia habis itu jadi peminta-minta dan menyesali infaknya, ini enggak baik, ini enggak benar. Ya, dan juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Para ulama juga menjelaskan tidak boleh ya mendidik, mengarahkan, mengajarkan kaum muslimin dalam infak dan sedekahnya. Tidak boleh hanya semata-mata mengharapkan ganti dari bagian dunia. Infak 1.000 nanti diganti 10.000, ayo infak. Infak 10.000 nanti diganti 1 juta, ayo infak. Ya, tidak patut mendidik dan mengarahkan kaum muslimin ketika infak mereka semata-mata diarahkan untuk ganti
duniawiyah seperti itu. Jangan. Ya. Karena ini akan merusak niat-niat kaum muslimin dan tujuan mereka dalam ibadah mereka. Karena infak sedekah ini bagian dari ibadah. Tapi hendaklah dididik dan diarahkan kaum muslimin dalam infak dan sedekahnya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara bagian infak karena Allah, infak dengan sesuatu yang seperti disebutkan oleh Nabi ini, yang tidak menyisakan kemiskinan atau yang tetap menyisakan kecukupan, tidak membuat menyesal orang yang infak itu, ya, penuh dengan kelapangan hati, tidak ada paksaan di dalamnya, ya. Inilah agama kita, inilah din, ya, bukan memaksakan kaum muslimin dan menganjurkan mereka untuk infak dan menjanjikan akan diganti bagian duniawiyah kontan berlipat ganda, yang kalau dia tidak dapatkan akhirnya agama ini yang dipersalahkan, agama ini yang akhirnya jadi sasaran dan diburuk sangkakan oleh orang-orang yang tidak mendapatkan hasil apa yang dia infakkan tersebut. Makanya nggak benar mendidik kaum muslimin pendidikan seperti itu. Tapi ajarkan kaum muslimin untuk memiliki keluasan hati, kelapangan hati dalam infak sedekah, penuh dengan kerelaan dan mengharap ganjaran di sisi Allah SWT, meyakini Allah pasti akan menggantinya, wabil khusus pergantian di akhirat kelak. Tapi pastinya di dunia pun Allah akan ganti, tidak akan Allah sia-siakan. Tapi jangan semata-mata meniatkan apa yang dikeluarkan itu untuk dilipat gandakan bagian dunia saja. Karena ini adalah niat yang keliru dan mengotori keikhlasan seseorang dalam ibadah. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wal yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka ini jelas sekali anjuran bagi kita semua untuk bersedekah, untuk menjadi seorang pemberi, dan juga anjuran bagi kita semua untuk berusaha agar tidak menjadi orang yang tangannya di bawah, yang diberi terus. Kita harus berpikir gimana kita bisa menjadi seorang yang memberi. Lihat kata Nabi, yang baik yang tangannya di atas, bukan tangannya di bawah. Maka ini jelas pelajaran dari Nabi kita yang mulia alaihi wassalam, agar kita berusaha, mengusahakan apa yang bisa kita usahakan untuk mendapatkan bagian dunia ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang tangannya senantiasa di atas. Tidak berpangku tangan, tidak menyusahkan manusia, tidak bergantung kepada manusia. Ya, inilah agama kita, mengajarkan setiap pribadi kaum muslimin untuk memiliki kesopanan diri dan kehormatan diri, di antaranya dengan tidak menjadi seorang peminta-minta. Ya. Kemudian kata Nabi, wabda biman ta'ul, mulailah dari orang yang terdekat. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibda binafsik wa tasaddaq 'alaiha fa in fadala syai'un fali ahlik. Kata Rasulullah SAW, mulailah dari dirimu sendiri. Kalau ada kelebihan dari harta, infakkan kepada keluargamu. Mulai dari diri sendiri dulu, kata Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaihi. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain, ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga pernah menjelaskan dan mengatakan, ya, kepada kita sekalian, ya, yakni kata Rasulullah SAW, infaklah kepada dirimu sendiri, ya, dan kemudian kepada keluargamu, kemudian kepada istrimu, ya, kemudian setelah itu engkau lebih tahu kepada siapa. Nah, nanti kita akan lewati hadisnya, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
juga pernah bersabda, ya, kata Nabi SAW, idza anfaqal muslim nafaqatan ala ahli wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqah. Nabi SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar yang kau infakkan di jalan Allah, satu dinar yang kau infakkan membebaskan budak, satu dinar yang kau infakkan untuk orang miskin, satu dinar yang kau infakkan untuk keluargamu, maka yang lebih besar pahalanya di sisi Allah adalah yang engkau infakkan untuk keluargamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah agama kita. Dalam infak diatur bagaimana infak kita menjadi infak yang terbaik. Infak dan sedekah menjadi yang terbaik diajarkan oleh agama kita ini mulai dari diri kita dulu, kemudian yang terdekat. Ibda binafsik wa biman ta'ul, kata Nabi. Mulai dari dirimu sendiri dan orang yang menjadi kewajibanmu untuk kau nafkahi. Dan Nabi juga menjelaskan infak yang paling besar di sisi Allah adalah apa yang kau infakkan kepada istrimu. Dari infak kepada orang miskin, dari infak kepada budak, dari infak kepada bahkan di jalan Allah. Kalau engkau menginfakkan itu semua di jalan Allah kepada orang miskin untuk bebasin budak, tapi membuat keluargamu jadi susah dan kekurangan, infakmu bukan infak yang terbaik. Kita infak kadang-kadang kita royal sama orang lain. Sama orang miskin kita royal, panjang tangan kita selalu di atas. Tapi sama keluarga kita tahan tangan kita dan letakkan di leher. Ini bakhil. Bahkan membuat mereka jadi kekurangan. Maka ini bukan orang yang terbaik dan bukan infak yang terbaik yang dilakukan oleh seseorang. Karena yang diajarkan oleh agama kita mulai dari yang terdekat. Bahkan dari diri kita. Kemudian yang terdekat yang menjadi kewajiban kita. Anak istri kita, orang tua kita. Seperti itulah berjalan terus. Kemudian yang terdekat dan terdekat. Bukan yang jauh dulu. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-197 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, amara Nabi SAW bisadaqah. Nabi pernah perintahkan untuk bersadaqah. Maka berkata seorang, indi dinar, saya ada 1 dinar. Kemudian kata Rasulullah, anfikhu ala nafsik. Saya punya 1 dinar. Ya udah, kata Nabi, infakkan itu untuk membiayai dirimu sendiri. Kata orang ini, saya punya 1 dinar lagi. Kata Nabi, anfikhu ala zaujatik. Kalau gitu biayai, infakkan kepada istrimu. Kata orang lagi, saya punya 1 dinar lagi. Kemudian kata Nabi, anfikhu ala khadimik. Kalau gitu infakkan kepada pembantumu yang terdekat. Tuma anta absar. Kemudian kata Nabi, kemudian setelah itu engkau yang lebih tahu kepada siapa. Dari urutan ini menunjukkan kepada sekalian, infak itu dari yang terdekat. Kita, istri kita, ya, kalau ada orang tua tentu orang tua, anak, kemudian orang-orang yang membantu kita, budak. Kemudian yang terdekat lagi dari lingkungan kita yang masih banyak fuqara al-masakin. Tetangga-tetangga yang masih ada fuqara al-masakin, mereka dulu. Lingkungan mereka dulu. Ya. Kemudian kerabat-kerabat kita, itu yang mereka harus didahulukan dari yang lainnya, ya. Dan ini hadis yang ketiga jelas menunjukkan kepada kita sekalian, infak seseorang kepada budaknya, kepada karyawannya, orang-orang yang membantunya itu adalah bagian dari sedekah. Bab selanjutnya, bab 100. Bab idza kariha an ya'kula ma'abdih. Bab seorang yang tidak menyukai, nggak suka untuk makan bersama budaknya. Bukan karena sombong. Tapi kan seorang
kadang-kadang dia nggak mau lah makan sama budaknya atau bawahannya, ya bukan karena kesombongan. Ini nggak apa-apa, ini nggak ada masalah, ini nggak ada masalah kalau itu dia lakukan bukan karena kesombongan. Tapi kalau karena kesombongan yang dia merendahkan dan menganggap dirinya lebih tinggi, ya ini nggak benar. Tapi kalau karena semata-mata nggak suka, ya ini nggak ada masalah. Dia nggak suka makan bersama budaknya atau bersama bawahannya, ini nggak ada masalah kalau bukan karena kesombongan. Akan tetapi kalau dia nggak suka untuk makan bersama budaknya, ini makan semeja, maka sepatutnya budaknya, pembantunya yang ikut memasak makanannya itu diberikan makan seperti yang dia makan, ya walaupun nggak harus semeja, ya tapi dia makan seperti yang kita makan. Mari kita perhatikan hadisnya dari Ibnu Jurayj. Qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a rajulan yas'alu Jabiran an khadimir rajul. Dari Abu Zubair, aku pernah bertanya atau aku pernah mendengar seorang bertanya kepada Jabir. Jabir ini sahabat Nabi SAW. Seorang bertanya kepada Jabir tentang pembantu yang dimiliki oleh seseorang atau budak yang dimiliki seseorang. Idza kafahul masyaqqa wal har. Kalau pembantunya ini ya yang memasak, yang merasakan panas dari kompor, panasnya memasak dan beratnya memasak itu, amara Nabi SAW an yad'uh, apakah Nabi memerintahkan untuk memanggil dia dan makan bersama? Ini pembantunya yang memasaknya, yang belanjanya apalagi, yang ke pasar, yang bantu, yang masak, yang dia rasain panasnya, memasak itu. Apakah dia harus panggil pembantunya untuk makan bersama dengannya? Maka kata Jabir, qala na'am. Iya. Makan bersama dengannya. Ya. Fa in kariha ahadukum an yat'ama'ah falyut'imhu uqlatan fi yadihi. Kalau salah seorang di antara kalian enggak suka untuk makan bersama dengannya, maka hendaklah dia beri makan si pembantunya itu dengan tangannya, ya. Yani beri makan dengan apa yang dia makan, ya. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan fa innahu waliyaharrahu wa ilajahu, karena pembantunya ini yang ikut merasakan panasnya memasak itu dan sulitnya dalam memasak itu, ya. Maka hadis yang mulia ini, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan kepada kita sekalian fihi badlul asbab fi tazkiyatin nafs wa tawadhu. Hadis ini penjelasan kepada kita, anjuran kita untuk mengusahakan apa yang bisa kita lakukan untuk mensucikan diri dan memiliki sifat rendah hati. Kita mungkin merasa kita lebih tinggi dari budak itu, kita merasa kita yang memiliki jasa kepada karyawan kita, kita berada di atas mereka, maka agama ini mengajarkan kita untuk memiliki sikap rendah hati. Tidak merasa lebih tinggi dari orang lain, tidak merasa memiliki jasa kepada orang lain. Tapi menganggap dirinya dan orang lain itu sama, sekedudukan di hadapan Allah SWT, tidak merasa lebih dari yang lain. Ini diantara akhlak, adab dan perangai qalbiyah yang diajarkan oleh Islam. Seorang memiliki rasa rendah hati, tidak merasa lebih baik, tidak merasa berjasa kepada orang lain, ya, sehingga siapapun itu dia tidak merasa lebih tinggi darinya, sehingga sama, bisa makan bersama dan seterusnya. Ya, dan ini akhlak yang mulia, dan ini akhlak Nabi yang mulia SAW serta akhlaknya orang-orang soleh terdahulu. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika Nabi SAW punya makanan, dikasih makan, Nabi biasanya panggil ahlu suffah yang tinggal di masjid,
Orang-orang yang tinggal di masjid. Orang yang tinggal di masjid ini biasanya adalah orang yang nggak punya rumah. Para perantau, nggak punya rumah, nggak ada keluarga di sana, miskin. Nabi biasa kalau dapat hadiah makanan, ya, Nabi kasih keluarganya. Terus Nabi panggil tuh ahlu suffah, ajak makan bareng, ajak makan bareng. Ibnu Umar, di antara kebiasaan beliau tuh nggak mau makan, kecuali ada yang menemani dari budak atau tetangganya atau kawannya. Dia makan bareng. Ya, yang menunjukkan sikap rendah hati yang dimiliki oleh orang-orang saleh terdahulu. Apa itu rendah hati? Gak merasa lebih tinggi dari yang lainnya dan gak merasa memiliki jasa kepada yang lainnya. Merasa kedudukan dirinya dan orang lain itu sama. Apalagi di hadapan Allah yang dia gak tahu hakikat keadaan dirinya di hadapan Allah. Bisa jadi saudaranya lebih baik di hadapan Allah. Ya, maka hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kaum muslimin untuk mengusahakan apa yang bisa dia usahakan agar dia memiliki sifat ini, rendah hati. Ketika seorang ya mengajak pembantunya, bawahannya makan bersama, ya, maka ini akan mendidik dia dan membawanya untuk memiliki sikap rendah hati. Lihat, hadirin yang dimuliakan Allah. Ketika kita mungkin makan bersama orang yang di bawah kita, pasti akan beda rasa makan kita dengan rasa makan dia. Dia akan memakan makanan yang biasa kita makan. Tentu dia akan berterima kasih. Dia akan bersyukur, senang dia. Dia makan sesuatu yang gak biasa dia makan. Ini akan membawa diri kita banyak bersyukur kepada Allah. Ternyata kita biasa makan makanan enak yang tentu orang lain belum tentu makan seperti yang kita makan. Ini pun akan membawa dan menciptakan, melahirkan rasa syukur kita kepada Allah. Kadang kita biasa makan enak, ya, dan kita nggak tahu nikmat yang kita makan inilah nikmat yang besar. Sampai kita pernah mencoba memberikan makanan ini kepada orang yang nggak biasa memakannya, dari pembantu, dari karyawan, bawahan kita. Coba ajak makan mereka. Lihat bagaimana sikap syukur, senangnya mereka memakan makanan itu. Dan kita menganggap makanan ini biasa, kita tiap hari makanan seperti ini. Tapi karena dia nggak biasa, dianggap ini makanan yang mewah atau makanan yang baik, yang lebih daripada yang biasa mereka makan. Maka ini membawa kita ketika melihat hal seperti itu lebih bersyukur kepada Allah, lebih menghargai nikmat yang ada pada kita. Ya, maka ini kebaikan lagi. Maka inilah yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Mengusahakan apa yang bisa dia usahakan untuk mendidik dirinya menjadi orang yang baik, memiliki sikap rendah hati, bersyukur kepada Allah SWT dan yang lainnya dari sifat-sifat yang mulia. Itu harus diusahakan dengan sebab-sebab. Wabil khusus sebab-sebab yang memang jelas-jelas diperintahkan oleh agama seperti ini. Ya. Nah, kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran ihtiram mandunahum fil manzilah. Hadis ini penjelasan bagi kita sekalian, pelajaran untuk menghormati orang yang berada di bawah kita kedudukannya. Jangan merasa lebih tinggi dan menyombongkan diri. Hormati mereka, walaupun mereka sebagai bawahan kita. Karena kita juga harus memahami, terkadang kita itu bukan apa-apa kalau tanpa mereka, bawahan-bawahan kita. Kita bisa makan makanan itu kalau tidak mereka masak. Apakah kita bisa menjadi seorang yang memiliki pendapatan yang banyak tanpa karyawan-karyawan kita di bawah? Tanpa pekerjaan mereka, tanpa bantuan mereka, tanpa usaha mereka, tanpa dukungan mereka. Bisa kita mendapatkan untung seperti ini? Belum tentu bisa. Maka hendaklah seorang menghargai orang-orang yang ada di bawahnya. Karena bisa jadi sebab kebaikan yang dia dapatkan dengan banyak adalah karena orang-orang yang ada di bawahnya. Adalah karena orang-orang yang ada di bawahnya. Ya, bukan semata-mata usahanya, kepintarannya, enggak. Kalau nggak ada orang yang di bawahnya, dia bisa apa? Ya, maka hormati orang-orang yang ada di bawah kita. Ya.
Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari yang mulia ini, di antara beberapa adab ya yang diajarkan oleh agama kita yang mulia, terutama berkaitan dengan orang-orang yang ada di bawah kita. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak dan Ibu sekalian, dipersilahkan. Terima kasih Pak Ustaz. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Bapak-Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan pemberian infak dan sedekah, Pak. Ada dua pertanyaan. Atau bukan pertanyaan, ingin pencerahan lah. Yang pertama, ada seorang ustadz terkenal, Pak. Jadi dalam upaya memicu orang-orang berinfak bersedekah itu membuat rekayasa. Misalnya si X itu memberikan uang sekian rupiah. Tiba-tiba ada tamu dari Arab. Ini nyata, Pak. Langsung membalasnya berapa kali lipat itu? 10 atau 20 kali lipat. Itu yang pertama. Membalaskan itu. Ya itu langsung dalam acara itu dia memberikan uang ke orang yang berinfak sedekah itu ya. Tidak sampai bilangan menit, Pak. Itu ya, Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah ada keluhan dari teman itu. Dia sering berinfak, Pak. Ada sumbangan. Entah dia punya bakat jadi intel ya. Ternyata sumbangan yang dia keluarkan itu disalahgunakan. Jadi itu merupakan satu usaha yang ilegal ya, yang tidak ini. Nah, jadi dalam dua hal ini saya ingin dapat pencerahan, Pak. Kan yang pertama, yang namanya uang itu bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara mengeluarkannya itu harus halal dan thayyiban. Kemudian yang kedua tadi kata Ustadz, kalau misalnya kita berinfak itu harus orang-orang yang terdekat. Dan yang ketiga jangan sampai menyengsarakan dan seterusnya itu. Nah, bagaimana dalam dua kejadian ini, dan ini benar-benar nyata. Jadi bukan rekayasa. Terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi tadi yang untuk berinfak itu kan innamal a'malu binniyat kan. Bagaimana niat kita gitu. Ya. Terima kasih. Ya. Saya jawab langsung. Pak. Untuk pertanyaan yang pertama berkaitan dengan orang yang merekayasa agar memicu semangat orang-orang yang ada di sana untuk sedekah. Misal kita ada di sini, ayo Bapak Ibu sedekah, nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ternyata ada yang sedekah. Misalnya kan seperti saya gambarkan dulu biar saya nggak salah. Dia sedekah misalnya 10.000. Ada orang di situ, ternyata orang ini sebetulnya orang ini penyelenggara lah istilahnya. Ya. Nanti kalau ada yang sedekah duluan, beri, ganti dia. Ya, maka orang yang berdiri langsung memberi ganti orang yang 10.000 itu dengan 100.000 misalnya, atau 1 juta. Seperti itu keadaannya. Tapi itu rekayasa si penyelenggara, ya, agar menyemangati yang lainnya. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara seperti ini nggak pernah dilakukan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam. Cara seperti ini nggak pernah dilakukan oleh Nabi yang mulia SAW. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harusnya kalau memang kita sedang berbicara tentang sedekah untuk apa yang kita perlukan, ngapain si pemberi ini memberi yang bersedekah 10.000 itu? Ya sedekah aja langsung ke penyelenggara. Kan kita sedang butuh, ngapain kasih lagi ke dia? Ya ngapain lagi kasih ke dia? Kalau kita mau mikir yang ada di sana. Ya, yang ada di sana harusnya berpikir, ini ngapain ngasih ke orang yang memberi 10.000 tadi? Kan penyelenggara lagi butuh uang, kasih aja penyelenggara. Nah, seperti itu. Ya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini pun akan mengotori niat-niat ya orang-orang yang akan berinfak setelahnya. Ya, karena melihat saudaranya ini diganti terlihat langsung 10.000 ganti 100.000,
Maka mereka pun infak dan ngarep akan mendapatkan yang sama. Akhirnya niat infaknya bukan lagi karena Allah, tapi karena materi duniawiyah. Ini merusak akhirnya niat-niat yang lainnya. Ya. Yang pernah terjadi pada zaman Nabi yang mulia alaihi wasallam, sifatnya adalah spontanitas. Sifatnya spontanitas pada zaman Nabi. Kata Nabi SAW ketika sedang mengumpulkan harta untuk perang Tabuk misalnya, barang siapa yang infak ini Allah akan dijamin surga bagi mereka. Ya. Atau Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan infak, kemudian ada yang infak. Ya. Yang dengan infak ini yang lain jadi terpicu untuk infak juga. Tapi Nabi SAW memotivasi sahabat dengan surga, dengan akhirat. Dan para sahabat melakukan itu nggak ada direncanakan, sifatnya spontanitas. Dan ini tidak akan merusak niat-niat dan merubah dan mengotori niat-niat orang-orang yang infak insyaallah ta'ala. Spontanitas seperti ini justru yang akan membuat orang berpacu, berlomba-lomba dengan cara yang benar, dengan niat yang benar. Maka ini pernah dikerjakan oleh Nabi. Adapun yang seperti itu, maka itu nggak pernah dikerjakan oleh Nabi, menipu dan memanipulasi, ya walaupun tujuannya baik, maka tidak boleh dilakukan, ya karena ini akan berakibat perkara-perkara yang buruk dari infak yang dikerjakan nantinya, ya seperti itu. Wallahu a'lam. Dan berbeda dengan yang dikerjakan oleh Nabi. Nabi spontanitas. Kalau ini kan dibuat-buat dan memanipulasi, beda. Nabi spontanitas pernah, ya dan itu dalam keadaan nggak setiap keadaan, nggak setiap ceramah suruh infak, setiap ceramah suruh infak, apalagi infaknya ke ustadz, itu modus. Ya, Nabi SAW infak nggak setiap keadaan, tapi keadaan yang sempit, terjepit. Kita mau perang, keadaan paceklik, ya pemerintah nggak punya dana untuk membiayai ini. Kaum muslimin bantu. Begitu sifatnya spontanitas. Atau Nabi SAW melihat ada orang susah di sana, ya siapa yang mau bantu, ya kemudian ada yang bantu, kemudian yang lain jadi terpicu ikut bantu juga. Spontanitas, ya spontanitas. Dan juga bukan untuk memperkaya diri. Ya, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai orang yang infak tapi infaknya dipergunakan untuk kejelekan. Iya. Jadi kita infak tapi infak kita disalahgunakan, intinya secara umum. Apakah kita tetap dapat pahala? Seorang kan tetap dapat pahala berdasarkan apa yang menjadi tujuan niat dia. Gak perlu dia menyesal, karena urusan infak dia urusan dia dengan Allah. Kalau dia infak tahu itu disalahgunakan, iya jangan. Tapi kan dia nggak tahu. Misal ada orang miskin pak depan kita ngelihat dia miskin, kita infak. Habis itu duitnya dia pakai buat beli minuman keras. Kita tahu. Apakah kita minta lagi sedekah kita? Enggak boleh. Urusan sedekah kita urusan kita dengan Allah. Adapun orang ini menggunakan dalam keburukan, kita enggak tahu, maka enggak ada beban buat kita. Pernah terjadi pada zaman Nabi SAW dan ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Ada seorang bapak atau seorang anak ya atau kebalik, ya pada zaman Nabi dia punya harta zakat, ya zakat, dia mau zakat. Nah dia keluarinlah zakatnya, dan ternyata ketika dia keluarin zakatnya jatuh ke bapaknya atau ke anaknya gitu. Ya. Kemudian dia nyesel, bukan dia yang saya inginkan. Ya, maka kata Nabi SAW, zakatnya tetap sah dan dia telah menunaikan kewajibannya.
apa yang menjadi niatnya. Adapun keliru zakat ini ya dalam penggunaan orang yang menggunakan, maka nggak menjadi tanggungan dia. Ini nggak ada masalah. Nanti kita lihat lagi. Itu hadisnya ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Likulli imri'in ma nawa. Seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kecuali dia tahu, Pak. Jelas orang ini akan mempergunakan harta untuk kejelekan, dia tahu, dia kasih. Nah ini, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita tahu itu. Kalau kita nggak tahu, nggak ada masalah. Insyaallah taala. Wallahu a'lam. Ada lagi mungkin? Ibu-ibu ada, Bu? Kalau belum ada, silakan Bapak dulu. Ada lagi mungkin? Ada deh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, lebih baik mana berinfak ke lembaga sosial yang kita percaya seperti dompet duafa dan lain-lain, atau ke orang yang langsung bukan kita ya, yang kita tahu dia sangat memerlukan. Tapi kan kalau dompet duafa dan lain-lain itu dia lebih kan kita percaya dan dia lebih apa ya, lebih tahu yang sangat lebih membutuhkan. Ya. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kalau kita punya bagian dari harta kita infak yang banyak, kita infakkan kepada semuanya. Ke sana infak, ke sini infak. Tapi kalau harta kita terbatas, mana yang harus kita dahulukan? Yang dahulukan yang terdekat. Tetap yang terdekat. Walaupun dia bukan lembaga, yang terdekat. Siapa? Kerabat kita. Walaupun penggunaan dia gunakan bukan untuk kebaikan, ya kita ngasih ke lembaga juga, siapa yang jamin kalau digunakan oleh penggunanya dalam kebaikan terus? Kan belum tentu. Kan orang miskin ada yang bertakwa, ada yang enggak. Kita enggak lihat dari ketakwaan dia. Selama dia orang miskin, maka kita memberi dia enggak ada masalah. Kecuali kita tahu benar-benar itu bakal dipakai untuk kejelekan. Tapi kalau kita enggak tahu, infak. Apalagi kerabat dulu dahulukan, atau masyarakat di sekitar kita, sekeliling kita, atau karyawan dan bawahan kita duluin. Ya, satpam nih yang jaga komplek kita, masih banyak yang miskin. Iya, mereka dapat gaji benar, tapi yang namanya orang miskin bukanlah orang yang nggak punya penghasilan. Namanya orang miskin adalah seorang yang punya penghasilan, tapi penghasilannya kurang untuk mencukupi keadaannya. Lihat Allah berfirman dalam surah Kahfi, ketika Nabi Allah Khidir membolongi kapal. Kemudian setelah dijelaskan kepada Musa kenapa dia bolongi kapal, wa kanat limasakin ya'maluna fil bahr. Ya. Kapal ini milik orang miskin. Orang miskin punya kapal, bayangkan. Yang mereka kerja di laut. Tapi ada raja yang zolim. Kalau ngelihat ada kapal bagus, berarti kapalnya bagus. Kalau ngelihat ada kapal bagus, kapalnya akan dirompak, akan diambil atau dizolimi. Maka dibolonginlah kapal itu agar orang miskin ini selamat, bisa terus cari nafkah, dan kapalnya nggak diambil. Lihat, orang miskin punya kapal. Ini menunjukkan orang miskin bukanlah orang yang nggak punya pekerjaan. Iya, dia orang miskin benar. Bukan semata mereka, tapi orang miskin adalah seorang yang mereka punya kerjaan, punya kegiatan, bisa mencari nafkah, tapi kurang atau belum berkecukupan. Mereka tergolong orang miskin. Maka lihat yang terdekat terlebih dahulu. Dari kerabat kita, saudara kita, tetangga kita, lingkungan kita, karyawan-karyawan kita. Kalau kita punya kelebihan, dahulukan mereka. Dahulukan mereka. Ya.
Dan itu lebih menyemangati mereka dalam pekerjaan mereka nantinya. Lebih membuat mereka merasa dihargai oleh kita. Lebih membuat antusias besar bagi mereka untuk bekerja lebih baik lagi. Karena mereka merasa dihargai. Tapi terkadang kita, orang lain kita dahulukan, orang lain kita lebihkan. Bahkan terkadang kita lebihkan melalui mereka. Kita bilang karyawan kita, nih kamu kasih dia, kamu kasih sana, kamu kasih orang miskin sana, kamu kasih orang miskin situ. Si karyawan ini nggak merasa diperlakukan seperti itu sama atasannya, akhirnya kecemburuan sendiri dalam dirinya. Orang lain yang nggak bekerja sama dia dikasih, saya yang kerja sama dia nggak pernah dapat seperti ini. Akhirnya tertimbul perasaan-perasaan buruk akhirnya kepada atasannya, kepada majikannya. Maka tutup itu semua, dahulukan mereka, ya. Kalau mereka masih butuh, ya, walaupun tidak menutup kemungkinan kita juga kasih ke yang luar, ke yang lain. Tapi jaga perasaan mereka. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik seperti yang dikatakan oleh Nabi, ibda binafsik wa biman ta'ul, tsummal aqrab fal aqrab. Mulai dari dirimu sendiri dan orang yang wajib engkau biayai, kemudian yang terdekat dan terdekat, seperti itu. Wallahu taala ajal a'la wa a'lam. Mungkin itu. Ada lagi? Ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon tambahan penjelasan. Mana yang lebih baik? Ada seseorang, dia tidak suka menginfakkan atau mensedekahkan kelihatan orang lain. Karena dia khawatir sekecil apapun ada unsur riya dalam dirinya. Sehingga dia di depan majelis, di depan apapun tidak pernah kelihatan dia menginfakkan atau mensedekahkan apa yang dia punyai, padahal dia relatif mampu. Kemudian pada suatu majelis ada suatu ustadz yang selalu menekankan untuk berbuat infak karena mungkin memberi motivasi atau apa, tapi cara menyampaikannya selalu disebutkan si A melakukan ini infaknya, si B segini, sehingga orang itu ada yang kecenderungan ngapain aku disebutin terus, ngapain orang itu disebutin. Nah ini yang terbaik yang mana dari kasus yang pertama harus diam-diam untuk menghindari riya, dan yang kedua kasus seorang ustadz pada saat majelis-majelis seperti sekarang ini selalu memperjelas siapa-siapa yang melakukan sedekah atau infak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini seperti yang dibacakan tadi oleh imam kita, Ustadz Fadholi, firman Allah, in tubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian tampakkan sedekah kalian, jika itu ikhlas maka sangat baik, alangkah baiknya. Tapi kalau kalian sembunyikan, kemudian kalian berikan kepada fakir miskin, itu lebih baik buat kalian. Itu lebih baik buat kalian. Ya. Nah, firman Allah ini jelas bagi kita sekalian, bahwasanya yang tersembunyi itu lebih baik. Tapi bukan berarti yang dilakukan terang-terangan itu tidak baik. Karena kata Allah, kalau kalian nampakkan sedekah kalian, alangkah baiknya itu. Tentunya ketika diiringi dengan ikhlas. Tapi kalau kalian sedekah dengan sembunyi-sembunyi, kalian berikan kepada fuqara, itu lebih baik buat kalian. Lebih menjaga keikhlasan, kemudian lebih menjaga kehormatan si fakir miskin. Ya. Nah, jelas bagi kita, yang sembunyi lebih baik, tapi yang terang-terangan bukan berarti tidak baik.
maka dilihat dari kemaslahatan. Dari kemaslahatan yang akan tercipta dengan sebab menyembunyikan atau lakukan terang-terangan. Nah, para ulama mengatakan seperti ini, Pak. Amal dalam agama kita ada 3 sifat berkaitan dengan sembunyi atau terang-terangan. Yang pertama, yang diperintahkan untuk dilakukan terang-terangan. Dan ini biasanya yang sifatnya syiar. Contoh, sholat berjamaah, sholat id, sholat jumat. Gak bisa sembunyi-sembunyi. Kelihatan orang gimana juga. Ada orang gak mau sholat berjamaah, kenapa? Saya sholatnya diam-diam, takut riya. Salah. Gak mau sholat id, kenapa? Takut riya. Salah. Agama justru perintahkan syiar, terang-terangan. Yang harus terang-terangan, dilakukan terang-terangan karena syiar. Ada amaliyah yang diajarkan oleh agama kita secara khusus, lakukan sembunyi-sembunyi, diam-diam. Apa itu? Contohnya menangis. Nangis itu yang diperintahkan oleh agama diam-diam, bukan terang-terangan. Kata Nabi SAW, 7 golongan yang Allah akan kasih naungan. Di antaranya seorang yang ingat Allah sendirian, nangis. Itu yang akan dapat naungan. Ingat Allah rame-rame nangis, bisa jadi karena kebawa suasana, ikut nangis. Tapi yang sendirian nangis, ikhlas. Nangis itu dianjurkan sendirian. Ya. Nah, ada amalan ya yang tidak ada keterangan khusus, terang-terangan atau sendirian. Artinya bisa dua-duanya. Contohnya sedekah. Sedekah itu kata Allah terang-terangan bagus, tapi kalau sembunyi lebih bagus. Artinya nggak ada keterangan secara khusus mana yang harus dilakukan, sembunyi atau terang-terangan. Maka kalau yang seperti ini keadaannya, ya itu dilihat dari maslahat dan mudarat yang terjadi dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyinya. Itu kembali kepada yang beramal. Kalau yang beramal, ya merasa dengan terang-terangan dia tertipu dirinya sehingga nggak ikhlas, lebih baik bagi dia sembunyi-sembunyi. Ya, kalau yang beramal maksudnya untuk memotivasi yang lain dan dia tetap menjaga keikhlasannya, maka terang-teranganlah lebih baik. Dia tetap bisa menjaga keikhlasannya dan untuk memberi motivasi yang lain. Contoh, kita berkata sama anak kita, nah nih bapak infak, berarti kan kita terang-terangan. Maksudnya apa? Agar dicontoh sama anak kita. Kalau ada maslahat ke sana, selama kita bisa menjaga keikhlasan, terang-terangan lebih baik. Terang-terangan lebih baik. Maka lebih baik yang mana? Terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Itu kembali kepada si pelaku bisa tidak menjaga keikhlasannya dan kembali kepada maslahat yang akan terciptakan dengan terang-terangan atau sembunyinya itu. Jadi ini sedekah termasuk amalan yang nggak ada ketentuan sembunyi atau terang-terangannya, maka kembali kepada si pelaku amal dan maslahat yang akan tercipta dengan terang-terangan atau sembunyinya. Dan perlu diperhatikan juga yang namanya keikhlasan adalah masalah hati. Ya, panitia ketika mengumumkan siapa saja yang infak tidak mengurangi keikhlasan yang infak. Karena panitia ini kan profesional, biar tahu jelas manajemen seperti ini. Infak sebulan. Agar kan kedetek. Ini dana dari mana, dari siapa. Ya, maka kita nggak boleh menuduh si penyelenggara nanti merusak niat-niat si yang beramal. Enggak, niat yang si beramal urusan mereka. Mereka harus jaga amal mereka. Si panitia penyelenggara, mereka harus profesional agar transparan, jangan ada kecurigaan. Misalnya nggak ditulis atau nggak dijelaskan, akhirnya orang curiga, nih saya ngasih kok nggak ada, ya, atau kayaknya ada yang ngasih dari sana kok ini nggak ditulis dan lain-lain. Akhirnya terjadi hal-hal yang penyelenggara mereka harus menyelenggarakan secara profesional. Yang beramal urusan mereka. Wallahu alam. Nggak ada lagi kalau mungkinnya. Ya,
Saya pikir udah cukup waktunya Pak Ya. Ustaz. Ya. Mungkin di sini sampai sini perjumpaan kita, hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Perjumpaan kita yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari yang mulia ini. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat dan kebaikan buat kita sekalian. Semoga Allah SWT memberkahi kita dalam kehidupan dan keseharian kita, pada keluarga kita, harta kita, diri kita, hidup kita, dan juga semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.